Nanti ketika sudah selesai, hasilnya ditempel di meja. Contoh, Bu Novi sudah selesai nih. Nanti ditempelkan di meja, ditaruh di sini, ya. Nanti teman-teman PP, Bapak Ibu PP akan membagikan post-it ataupun pikiran. Nanti teman-teman berkeliling satu CGP minimal harus memberikan referensi ataupun saran ataupun masukan ke apa yang sudah dibuat teman-temannya. Misalkan Bu Novi nanti kasih saran ke Bu Desi, Pak Siri, sama Pak Budi gitu. Nah, jadi muter akan langsung diisi post-itnya dan dikasih nama di post-itnya. Oke? Waktu mungkin 5 menit cukup. 5 menit cukup. Diisi tiga-tiganya kalau bisa. 5 menit cukup. Silakan diisi terlebih dahulu. Diisi semuanya. Untuk pemangku kepentingan ada bagian contohnya kepala sekolah. Iya. Itu kan ada 3. Jadi 3 yang berdampak terhadap program kita. Kepala sekolah. Guru sama murid lagi. Nah, jadi ada 3 unsur elemennya. Nah, kalau ke kepala sekolah bagaimana penyampaiannya tulis. Kalau ke murid bagaimana, kalau ke guru bagaimana yang kedua. Terus poin penerapan disiplin di kelas atau di sekolah. Poin penerapannya apa saja yang ingin diterapkan bersama kepala sekolah, bersama guru sama murid. Selanjutnya ada lini masa. Yang ketiga itu lini masanya. Lini masa waktunya bersama kepala sekolah bagaimana? Perkiraan waktunya kapan? Intinya gini Pak, dia nggak ada benar salah ya. Iya. Yang penting diisi. Kita sama-sama belajar. Yang sudah selesai nanti tempel di mejanya pakai ini ya. Yang sudah selesai bilang nanti saya bantu tempel pakai ya. Oh ya. Oh ya, ini masing-masing kelompok ini kita bagi PP ya. Iya. Nah, langsung ditanyain aja. Kalau misalkan bingung, ditanyain. Kalau bingung semuanya ya sudah sama-sama bingung. Bisa sosialisasi, bisa diskusi, ataupun apa. Bisa sambil makan-makan. Nah, ini pengalaman Bapak Ibu. Ini di LMS Bapak Ibu bisa lihat sebenarnya. Untuk nota 3, apa sih yang dilaksanakan di nota 3? Ngapain? Nah, dilihat di LMS sudah Iya. isi jawabannya dari rumah bisa. Tapi kan mereka lagi sibuk aksinya tahu. Oh iya itu semua. Aksinya tetap titik 4. Tambah lagi mati lampu lagi. Oh iya. 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 Peradaban dari kenal. Setelah ada lampu ada banyak yang. Gak boleh nyontek ya, Andi? Oh, kok nyontek teman-teman ya? Oh iya. Gambaran saja. Isinya bisa pakai penerapan aksinya yang dari buat. Boleh. Kalau sudah dilaksanakan. Nah, nggak apa-apa. Kalau sama murid ya. Sama murid biar kita. Sama murid apa? Ya kalau bisa sama murid itu saya kepala sekolah. Oh ini sosialisasinya sama murid tanya. Ini nanti poinnya. Oh, masuk digabung. Boleh kalau misalnya guru dan kepala sekolah digabung boleh. Oh, boleh diisi. Ya dong diisi. Dengan waktunya kapan? Kira-kira memungkinkan nggak sebelum bagi lapor? Kalau memungkinkan sebelum bagi lapor, tapi kalau misalnya nggak memungkinkan dan kita pelajaran baru, ya bisa tidak sampai tahu aja. Nggak mau tanggal konkret kalau bisa. Masuk tanggal 11, 8 kayaknya. Biasa anak-anak. Walaupun dalam proses belajar, kalau bisa sinkron dengan disiplin positif yang Bapak Ibu sudah
direncanakan kemarin bisa pergi. Kita cari. Iya, ini memang harus dibaca. Ini kan gitu tuh pertanyaan. Tinggal pilih sekolah betul kan? Disabar. Oh iya, dulu bahasa dulu. Oh, kan ya. Udah dari samping. Oh iya ya, gua juga mau malah. Desa dulu. Jadi ya kalau mau diganti tak ganti sekarang gitu. Udah cair. Udah jadi. Udah. Bagiin sekarang. Bagiin sekarang aja. Ambil pulang nggak apa-apa. Oh iya nggak apa-apa. Biar semangat Pak itu. Biar semangat. Nanti saya takutnya selipah. Aduh. Nih, Sawer. tarik. Balik lah. Tarik nih. Pasti dilewat. Iya, tarik lagi duluan dikasih sekarang. Lagi dong. Nongok dong kita Rama. Tahu daripada hilang. Oke, bayar. Untuk yang tambahannya lagi. Apa ya? Iya ya. Antara nggak usah lagi ya. Ibu ini gimana sih? Dipotongin mungkin mejanya. Tolong dilihat ya amplopnya kali ketemu. Kalau ketukar rezekinya itu. Ayo, Biar saya. rezekinya. Kemarin Saya langsung siapa ya? tampuli. Ayo. Iya, kemarin siapa ya Pak? Dia fotografer. Saya yang disingkat ya. Yang sudah boleh ditempel di mejanya. Oh belum, yang sudah saja. Yang udah paling belum yang ditempel. Mungkin laptopnya bisa dimatikan. Bisa dijual. Biar nanti mejanya agak Tapi nggak kosong. muat. Ya beli. Mana? Iya berapa? Butuh kertas tambahan? Oh. Enggak apa-apa. Nanti kita setelah istirahat lebih seru lagi. Kalau yang biasa acting, itu waktunya. Waktunya kita acting ya. Nanti ada yang berbalik dari sana.
Dua aja nggak apa-apa. Nggak usah orang aja. Oh iya. Silakan yang sudah dikosongkan meja dan dipasangkan tas barang-barangnya. Oh, iya. Makanya saya nggak mau Pak nasi apel di awal. Orang masih ditunggu di hasil sesi nanti kok. Saya kepikiran itu aja. Yang sudah boleh ditempel itu sudah dibagikan juga sticky note-nya. Nanti tulis namanya, terus kira-kira mau ngasih saran atau masukan kepada temannya seperti apa. Berarti kita harus ngebaca ya. Berarti kan kita satu misalkan ke depan Bu Gita, saya, oh ternyata Bu Gita materinya tentang disiplin positif. Materinya tentang disiplin positif. Kalau saya akan ngasih saran ke Bu Gita, berarti kan harus dibaca terlebih dahulu Bu Gita membuat apa. Oke? Nah sengaja itu kayaknya trik zaman dulu. Ya, nanti kasih umpan balik ke teman-temannya. Banyak Pak, saya kasih banyak Pak. Takutnya mereka, ya bisa boleh. Satu sticky note 3 teman. Hah? Terserah, minimal 3. Minimal 3 orang. Boleh semua, minimal Bu, minimal nanti. Kalau minimal maksimalnya terserah. Satu itu 1 orang. Satu ini 3 orang berarti. Udahlah dirangkum aja sekalian gitu. Nggak bisa. Mantap. Yang sudah boleh berdiri keluar dari kursinya, tapi di lab terlebih dahulu. Awas air-airnya dipinggirkan, takutnya tumpah. Ya.
Berdiri di depan mejanya masing-masing. Kalau yang nggak muat boleh disesuaikan. Tunggu ditempel dulu semua. Pimpinan di bawah. Silakan berdiri. Ya. Hah? Nah, silakan ditulis namanya. Misalkan mau ngasih Pak Sultan mau ngasih saran ke siapa? Sultan sarannya kira-kira apa? Oke. JJ. Jadi itu JJ itu siapa? Apa memang ada namanya di sini Pak JJ? Makanya tadi saya ya, belum mulai, sabar. Tunggu. Masih ada yang belum selesai itu kan ya? Berdiri di mejanya masing-masing dulu. Sabar. Di depan mejanya masing-masing. Sabar. Tunggu, sabar. Orang sabar disayang suaminya. Kalau yang udah punya. Orang sabar kokonya lebar, Pak. Amin. Iya. Kuenya juga masih ada. Oke, sudah semua? Oke. Jadi kita muter arah jam ya. Dari Pak Sidik ke arah Pak Budi dan seterusnya muter. Oke. Silakan 1, 2, 3. Sambil dilihat biar temannya. Kenapa cuma muter-muter? Kenapa muter-muter? Kosong antri. Karena Atau cari tempat yang kosong Bapak Ibu. Cari tempat yang kosong langsung. silakan dilihat masukannya. Jangan lupa ditulis namanya. Apanya Pak? Tulis namanya ya sebelum umpan balik biar yang memberi umpan balik ketahuan siapa. Iya. Ditempel di situ juga. Dikasih nama. Kasih nama yang memberi umpan balik. Enggak, kan kita bergerak. Jadi Jangan buat surat kaleng ya Bapak Ibu. iya. Kan bebas dong bukannya? Bebas, terserah. Diam saya. Bingung. Kenapa nggak jadi pulangnya? Iya udah. Kalau nggak ada lanjut muter. Tempel di kertasnya. Yang penting jangan tutupin tulisannya. Tulis nama kopinya. Oh iya. Kadang kan kalau komentar tentang orang kayaknya enak. Di sini. Namanya apa? Didi. Silakan Bapak Ibu. Jangan ngantri, kita cari ya. Iya, kosong. Setelah selesai memberi umpan balik, itu jangan diburu-buru ditebas, kita PP kita foto dulu ya. Saya kenalan, terima kasih ganteng. Ini cari di Indonesia. Wah, Tokopedia sampai itu. Itu kalau di dinding
kurang luas tempat kita. Kalau moderasi itu memang ditutup. Tapi takutnya rusak. Takut Bisa rusak. tembok. Nanti kita foto. Kalau sekiranya masih menunjukkan waktunya, langsung review itu nggak masuk mana kan dari review. Iya, dia Yang penting kan dari segi kita langsung praktek. Tapi nggak apa-apa. cocok nanti berarti ini habis ke Bu Pilih berarti. Bu Pilih. Orang ini kan selesai. Kayaknya banyak bener kan. Pokoknya Saranin saya di ini. pojok kiri itu Pak Budi, pojok sana Pak Sultan, sini Pak Sidik, pojok-pojok. Yang paling banyaknya saya di dia ini. Tapi jangan ada ini ya, permasalahan pribadi. Saya komen ini karena saya nggak suka. 3 aja boleh. 3, minimal 3. Yang sudah dapat 3 bisa dulu kembalinya. Minimal 3, kalau sebanyak-banyaknya boleh. Pak Budi, di voice note aja kamu apa? Takutnya kepanjangan. Aduh. Voice note taruh linknya Pak. Kalau yang sudah boleh 3 aja kan? minimal 3. Kalau yang 10 boleh. Besar banyak sarannya lah, nanti saya dikritik. Bu Wahyu mana Bu Wahyu? Oh memang harus pakai emoticon semua ya Bu? Saya lihat di sini kan Bu Wahyu. Bagus. Betul nggak? Titik koma bintang. Wahyu. Saya udah usaha mau ambil jet saya. Kalau mati lampu. Bintang. Pakai jet yang gede itu. Putri Triana. Tiga. Empat. Tiga. Oke. Biar apa gilir. Membuat satuan gerakan. Astagfirullahaladzim. Pokoknya menang ya, Makanya paling jelas biar bener. Dia sasakan jangan ada maksud maju. Nah. Kayaknya paling banyak Pak Budi. Iya, karena kita memang buat ini orang penasaran. Berhasil. Jadwal Pada guru lagi. gurunya begitu. Pak Budi guru agama kan? Iya, ya memang ini Pak. Konteksnya agama ya Pak Budi ya.
jadwal berkirim. Dikasih kajian. Iya. Apa nih? Apa sih? Rukiah. Iya. Sorry banget. Iya, begini gue. Nanti Pokoknya hari ini Pak Abang bisa. kalau itu mau diskusi. Sudah ya? Tinggal dokumentasi Pak Ibu. Sama ada yang provider. Jadi silakan Bapak Ibu mungkin bisa dibaca saran-saran dari temannya terkait masalah apa yang sudah dicantumkan di tugasnya masing-masing. Kayaknya Pak Budi sama Bu, ini nih. Bu Fitriana yang paling banyak. Sebenarnya puas gitu. Sebenarnya ini Bu Fitri ini kayaknya namanya jadi ke Bu Fitri. Sebenarnya Pak Budi cuma yang bukan. Namanya itu nama orang lain. Jadi bisa dibaca Bapak Ibu terkait masukan dari teman-temannya, itu mungkin bisa dijadikan rekomendasi buat perbaikan-perbaikan dari program-program Bapak Ibu yang sudah dicantumkan. Dari penerapan disiplin positif, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Tadi kan kita sudah pemangku kepentingannya siapa yang akan kita tuju, rencananya penyampaian seperti apa, terus materi yang akan kita sampaikan itu apa, dan langkah-langkahnya. Jadi kan kita misalkan menyampaikan tentang keyakinan kelas, langkah-langkahnya kan itu berarti kita harus komunikasi dulu sama kepala sekolah, runtutannya setelah itu kita mau ngapain sampai tahap akhir sampai selesai seperti apa. Ada sastra cici. Karena bakal cendol. Bu Yui, Jadi Pak, pendapat tadi contoh keyakinan kelas ini apa tujuan kepada kepala sekolah, kemudian dengan wali kelas terutama ya. Nah, untuk pembuat keyakinan kelas, apakah ketika kita sudah mendapatkan, perlukah kita memberikan hasil dari keyakinan apa yang sepatutnya kita buat kepada kepala sekolah, dan mungkin bisa jadi kita buat berupa di kertas lembar, kemudian ada tanda tangan kepala sekolah, kemudian tempel di kertas. Apa boleh? boleh. Kalau dibilang boleh. Karena kan dia kan ibu ini kan di SMA. Iya. Karena kan SMA itu kan nggak ada wali, maksudnya bukan guru kelas gitu kan. Iya, ada Jadi kan semuanya guru mapel. Nah, nanti biar guru-guru yang lainnya mengetahui keyakinan kelasnya seperti apa. Bahkan kan kalau nggak salah itu kita setiap mapel itu punya keyakinan kelasnya masing-masing di mata pelajaran masing-masing. Bisa jadi ketika gurunya bikin keyakinan kelas dengan siswanya terkait masalah kelas ataupun terkait dengan mata pelajaran yang diambil Bu Ibu. Nah, untuk kemarin kan sama-sama kan aksinya kan ada 1.4 yang apa tentang keyakinan kelas. Nah di situ apakah harus saya upload juga atau saya masukkan juga persetujuan dari kepala sekolah berupa tadi di dokumen pada tangan kepala sekolah di aksinya tersebut, atau hanya sekedar kita buat bersama anak murid kemudian sudah dibuat keyakinan kelas sudah selesai sampai situ. Bagaimana menurut Bapak? Kalau terkait masalah tugas itu silakan komunikasikan dengan pasiennya.
karena setiap pasien itu beda-beda maunya Bu. Mungkin tuntunan dari Saya amati itu kalau bila nggak ada guru itu anak-anak itu luar biasa, apalagi murid kami itu sampai 20-an di satu kelas. Jadi solusinya gimana itu Pak? Kemudian yang kedua, untuk masalah kebersihan Pak, kebersihan MCK ya, WC dan lain sebagainya. Itu bagaimana Pak ya? Kita sudah menyediakan ember, air, tapi kadang-kadang masih tetap aja seperti itu terus Pak. Jadi bau, kotor, dan mereka tuh kayak seperti gak peduli gitu loh mau bersihkan itu. Itu gimana ya Pak ya? Menurut ibu yang Bapak teliti masalah disiplin kelas. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Budi. Terkait masalah keyakinan kelas yang tadi misalkan sudah dibuat keyakinan kelas, anak-anaknya nggak bisa mentaatinya. Keyakinan di kelas kan dibuat dari mereka untuk mereka, ya. Cuma kita memfasilitasi membuat keyakinan kelas tersebut, bagaimana bentuknya dan apa yang kira-kira harus disepakati. Jadi itu yang contohnya Bu Imin tadi bisa dicoba dicontoh Pak. Legalitasnya harus jelas. Misalkan di kelas tersebut ada ketua kelasnya. Berarti kan keyakinan kelas yang kita buat sama-sama, kita tanda tangani bersama-sama dan kita taati bersama-sama. Karena tahapannya nggak bisa juga kita langsung ketika keyakinan kelas itu ketika sudah disepakati langsung bisa diterapkan. Pasti ada momen-momen mereka yang menerapkannya hanya takut, bukan segan untuk melanggarnya gitu. Jadi kan takut ya berarti ketika Pak Budi ada mereka mau melakukan keyakinan kelas, tapi ketika Pak Budi nggak ada mereka semaunya. Itu kan berarti tahapannya masih takut, bukan segan gitu. Nah jadi bisa dengan cara legalitas tadi. Terkait masalah MCK yang kotor, Pak Budi bisa di bagjanya tadi bikin program Pak. Program misalkan Jumat bersih ataupun misalkan program yang memang itu peruntukannya untuk sosialisasi misalkan. Sosialisasi apa ya, buang air kecil dan buang air besar yang benar itu seperti apa gitu. Kalaupun perlu sampai ke tahap sana gitu kan. Memang kalau misalkan perlu diedukasi anak-anak seperti apa bisa bicara seperti itu gitu. Nah, karena itu memang PR, apalagi mohon maafnya teman-teman yang di SMK. Karena saya dulu SMK Bu, saya ngerasa saya dulu sekolah SMK itu WC itu tak pernah harum. Nah, ya udah bau rokok, ada kan gitu kan, ada lakaran baru. Nah, makanya apa ya? Mungkin pertama kita jadi sebagai teladannya, kedua kita misalkan bisa dikolaborasikan dengan program-program sekolah yang ada. Seperti itu Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Adrian. Mantap. Mantap. Ada lagi teman-teman? Bapak Ibu, Silakan. silakan. Sudah diwakili. Pak Budi ini perwakilan. Karena Pak Budi sudah bergilir untuk menyerap aspirasi. Siap. Pak Sultoni. Ya, terima kasih. Ini cerita sedikit ya, bisa ditanggapi. Gak apa-apa, nggak ditanggapi juga. Jadi kemarin saya baru melaksanakan yang namanya aksi nyata untuk 1/4 tentang apa namanya perubahan positif, budaya positif keyakinan kelas. Di situ memang tidak kami set untuk dewan gurunya sebagaimana dengan itu, jadi langsung kita laksanakan betul. Ternyata merubah sebuah image budaya yang sebelumnya sudah berjalan antara hukuman, konsekuensi sama resolusi sama keyakinan kelas di prosesnya itu. Kemudian ada beberapa guru yang memang dia menyampaikan bahwa guru yang sekarang, orang-orang yang dewasa sekarang yang berhasil sekarang adalah produk pendidikan terdahulu. Apa yang mungkin guru-guru yang sekarang ini kita sudah membudayakan seperti ambil contoh memberikan sanksi ke siswa dan yang lain, itu harus semuanya kita salahkan. Jadi ternyata merubah image itu kan merubah mindset ya, mindset itu nggak gampang. Padahal di tempat kami kan sebenarnya guru penggerak bukan hanya 1-2 orang. Hampir ini kalau sekarang yang sudah lulus ada 3, yang proses pendidikan ada 2, yang angkatan 11 itu 3. Jadi
Ini pengalaman tadi dikatakan curhat atau apa yang jelas saya laksanakan di sekolah kami. Jadi debat itu bisa panjang sampai panjang, bahkan setelah acara selesai kita bisa mengobrol kembali, menyatukan sebuah apa namanya, karena yang namanya sudah guru yang sudah punya keyakinan bahwa menghukum ataupun memberikan sanksi itu merupakan salah satu cara untuk anak itu bisa berubah, ya memang perlu proses. Obrolan itu nggak sehari atau 2 hari bisa langsung mereka akan mengakui bahwa mereka kalah. Itu kan semua nggak akan mungkin mengakui itu, jadi perlu proses. Itu aja Pak cerita kemarin aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Sultan. Saya ingat statusnya Bu Pili. Bu Pili atau Bu Nebul. Bikin di istananya kan nggak instan ya Pak ya. Jadi kan ada prosesnya gitu. Makanya mungkin prosesnya itu sangat luar biasa gitu. Apalagi kita yang terdampak dulu dengan cara sistem pendidikan yang mungkin menghukum, bagaimana ketika kita kesalahan dan sebagainya harus dihukum. Sekarang kita harus menerapkan ke siswa-siswa kita perubahan tersebut itu. Jadi kita mau sampai kapan kalau misalkan terus melaksanakan apa ya, rantai perlakuan ini kepada siswa-siswa kita. Nah, waktunya kita lah untuk memotong rantai yang mungkin tidak bagus terlebih dahulu. Tapi mungkin prosesnya beda-beda Pak. Karena kan setiap orang punya keyakinannya masing-masing, setiap orang punya pengalaman masing-masing. Mungkin pendekatannya pun berbeda gitu kan. Misalkan kita disampaikan di forum kayak gini, pasti saya yakin itu setiap orang punya persepsinya masing-masing. Tetapi dari persepsi tersebut mungkin ada yang bisa dikembangkan, ada yang harus ditambah lagi cara pengembangannya. Misalkan setelah ini Pak Sultan udah paham banget tentang disiplin positif dan sebagainya, tapi tentang misalkan Pak Budi ada yang mungkin belum paham. Berarti kan Pak Budi sendiri yang harus mencari tahu bagaimana proses yang tidak dipahami, misalkan diskusi dengan saya ataupun dengan teman-teman yang lainnya gitu. Jadi cara tanggapnya, cara penyampaian itu yang diterimanya itu mungkin berbeda. Dan mungkin kita bisa mensiasatinya, cara pendekatannya dengan penyampaian perubahan-perubahan tersebut berbeda. Atau misalkan bisa dipaksanya dengan minta tolong kepala sekolah. Bahwasanya kalau misalkan kepala sekolahnya mindsetnya sudah berubah, insya Allah itu bisa lah kita diterapkan di sekolah. Oke, teman-teman, Bapak Ibu, teman-teman belajar, ada yang ingin ditanyakan? Siap. Terima kasih ya. Mungkin sama keluarga seperti Pak Sultan, kami kemarin ya setiap kami menyampaikan mereka jawab juga belum berbuku gitu. Pokoknya belum dengan kondisi anak-anak gitu ya. Kami berusaha menyampaikan yang terbaik, cuman ya kayaknya ya gitu. Terima kasih. Iya, karena saya juga tetap menyampaikan ke teman-teman CGP, awalnya kita itu startnya beda-beda. Berarti kan progresnya kita hasil akhirnya beda-beda. Bisa jadi hasil akhirnya Pak Sidik itu adalah start awal dari Pak Sultan gitu kan. Pak Sultan udah bisa makin di kampanye, tapi Pak Sidik masih tertatih di kampanye. Tapi kan di Pak Sidik ada progres untuk mencapai bisanya gitu. Pak Sultan sudah sampai itu, mungkin ditambah lagi untuk bisanya gitu. Jadi karena startnya beda-beda, mulainya beda-beda, mungkin hasil akhirnya akan berbeda-beda gitu. Nah, tetapi ada progres di dalamnya terkait perubahan-perubahan yang coba kita lakukan. Karena saya nyampaikan ke teman-teman CGP, nggak ada arti kita satu CGP ini dibanding guru-guru yang banyak gitu kan. Apalah artinya superhero, kalau saya ngomong teman-teman, apalah artinya satu superhero tanpa adanya super team gitu. Jadi kita butuh super team untuk support kita dalam kegiatan-kegiatan yang di sekolah gitu kan. Karena toh satu orang pun mungkin bisa, tapi tertatih gitu kan. Nah, lebih baik kita coba kolaborasikan dengan teman-temannya, dengan timnya yang luar biasa, itu untuk menjadi sekolah yang luar biasa. Coba bayangin Bapak Ibu nonton Avenger, tapi cuma ada Spider-Man doang gitu kan. Itu kan nggak seru gitu kan. Tapi kan di Avenger ada macam-macam lawan super gitu. Bahkan ibaratnya musuh yang terkuat pun bisa dilawan ketika kita melakukan bersama-sama. Seperti itu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Cukup?
cukup. Mungkin itu terkait masalah modul 1.3 dan 1.4. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Bila mana memang ada kesalahan itu murni dari saya pribadi, bila mana ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Billy.